Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak. Kembali saya Dr. Iwan Budi Purwowidiharso. Pada pagi ini kita akan ngobrol tentang penggembuhan sapi, mana yang biasa kita pelihara adalah pejantan. Untuk memilih pejantan, saya yakin para peternak sudah mulai terbiasa, sudah paham. Jantan yang kita pilih itu berbagai macam strain atau ras ya. Bisa Limousin, ya, bisa Simmental, bisa peranakan Ongol, bisa peranakan FH, kemudian bisa peranakan Brahman dan Angus. Para peternak semuanya, untuk menjadi sapi kita menjadi cepat gemuk, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus memilih bibit yang mempunyai strain bibit yang cepat gemuk. Jadi kita nggak mungkin memilih bibit yang sapinya tidak cepat gemuk. Kemudian yang kedua, kita harus memilih sapi yang benar-benar sehat. Artinya tidak memiliki cacat, ya, tidak memiliki gangguan pada sapi yang kita pelihara. Kemudian juga tidak memiliki penyakit yang muncul pada sapi yang kita akan gemukkan. Kemudian yang selanjutnya, pemberian pakan yang berkualitas. Sapi akan mudah cepat gemuk jika diberikan pakan yang berkualitas. Pejantan yang kita gemukkan, kita usahakan pemberian pakan minimal 10% dari berat badan. Jadi kalau sapi yang kita gemukkan ada 200 kilo, berarti 20 kilo itu kita harus siapkan pakannya. Itu bisa kita bagi menjadi beberapa porsi, ya. Artinya porsinya itu bisa 60 hijauan, 40% sentrat ataupun pakan penguat. Hijauan yang kita berikan yaitu berupa hijauan yang berkualitas tinggi seperti rumput gajah, rumput kolonjono, rumput odot, ya, kemudian rumput setaria, ya, kemudian jenis legum dan sebagainya. Atau bisa juga menggunakan sisa-sisa dari limbah pertanian, misalkan bungkil jagung, ya, tongkol jagung dan sebagainya yang bisa kita gunakan sebagai hijauan. Kemudian yang kedua, perlu kita juga tambahkan berupa pakan penguat yang kita berikan. Bisa, ya, kita bisa menggunakan potensi lokal yang ada. Kalau di dekat para peternak ada ampas tahu, bisa menggunakan ampas tahu. Kalau di dekat peternak banyak dedak, ya bisa menggunakan dedak. Kalau di sana banyak limbah pertanian, bisa menggunakan limbah pertanian. Minimal adalah 1% dari berat badan per hari. Kemudian apabila kita sudah menerapkan porsi pakan yang normal dan berkualitas, masih ada lagi yang perlu kita lakukan, yaitu secara periodik kita harus memberikan obat cacing. Obat cacing minimal 3 bulan sekali. Apabila kita menggunakan jenis albendazole, maka yang kita berikan adalah sebanyak 2 kali berturut-turut. Namun apabila kita menggunakan jenis obat cacing yang berupa piperacin, juga bisa sekali minum. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pemberian feed aditif atau feed suplemen berupa probiotik. Dalam hal ini kita mempunyai produk berupa probiotik Biotogold. Nah, kenapa penting? Karena probiotik sifatnya bisa sebagai antivirus, antioksidan alami, antibiotika alami, karena di sana ada berbagai bakteri yang bisa digunakan untuk meningkatkan sintesa protein di dalam mikroflora rumen, menormalkan jumlah bakteri di dalam rumen, dan juga ada tambahan lain seperti multivitamin, mineral, dan juga protein di dalam probiotik Biotogold. Rekan-rekan peternak semuanya, Biotogold yang kita berikan itu sebanyak 1 tutup botol, bisa dicampurkan dalam air minum, ya, atau bisa dicampurkan dalam komboran. Terserah, monggo silakan bisa dipilih. Kalau diberikan dalam air minum, berarti 1 tutup botol bisa 1 liter air, ya, ataupun 10 liter air maksimal gitu. Jadi yang penting ketika diberikan kepada sapi bisa diminum sekaligus atau bisa habis. Itu sehari sekali. Ini kalau pagi terus, kalau sore terus, ya. Diberikan sampai dengan usia penggemukan. Artinya kalau penggemukan diambil dengan usia atau lama penggemukan 90 hari, berarti digunakan 90 hari. Kalau 120 hari ya 120 hari, ya. Kalau 150 hari ya 150 hari. Tinggal milih mana yang bisa digunakan, ya. Kemudian dari hasil kajian yang kami lakukan, ya, bila kita bandingkan dengan ternak sapi yang tidak menggunakan probiotik, ya, Biotogold, ya, maupun yang menggunakan probiotik Biotogold, ya,
pada dosis yang 20 ml atau satu tutup botol terdapat perbedaan 400 gram per ekor per hari. Artinya 400 gram per ekor per hari kan cukup signifikan. Artinya bisa menjadi rekomendasi dan bisa dicoba kepada peternak lainnya. Karena 400 gram kalau dikalikan 10 hari kan berarti 4 kilo. 4 kilo kalau dikalikan 90 hari berarti kan sekitar 360 kilo kan cukup banyak ya. Dan banyak sekali lah untuk pada sapi ya. Bisa digunakan pada sapi-sapi yang dengan berat badan yang besar ya, karena banyak sapi yang dengan umur muda bisa 1 ton lebih. Kemudian yang kedua itu perlu juga untuk menjaga vitalitas dari sapi. Kita bisa kombinasikan antara probiotik Bitogold dengan desinfektan alami M25. Nah, diberikan kepada sapi yaitu 5 mili M25 dicampurkan dalam air 1 liter, disemprotkan ke lubang hidung atau cungur dan juga ke 2 kuku belah atau teracak sapi kaki depan dan kaki belakang. Itu bisa membantu menjaga kesehatan dan juga membantu menjaga kekuatan teracak sapi ketika berdiri. Nah, oleh karena itu mari kita coba menggunakan probiotik Bitogold untuk membantu meningkatkan pertambahan berat badan harian atau biasa disingkat dalam bahasa Inggris average daily gain ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba ya, ternak sehat ya, peternak sehat, sejahtera, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.